Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Romson Ronitama Banjarnahor dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, di video berikut ini saya akan memberikan strategi dan langkah-langkah pembentukan kelembagaan petani jika saya ditugaskan sebagai penyuluh pertanian yang diminta untuk menginisiasi pembentukan kelembagaan petani atau kelembagaan ekonomi petani pada komoditas perkebunan strategis seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan kelapa di Kabupaten Ek. Baiklah, strategi dan langkah-langkah awal pembentukan kelembagaan petani yaitu pertama adalah analisis awal dan identifikasi kebutuhan. Yang itu analisis situasi, kita melakukan pemetaan situasi pertanian di Kabupaten X termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Identifikasi komoditas perkebunan strategis seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan kelapa yang akan menjadi difokuskan. Yang selanjutnya itu identifikasi kebutuhan petani. Identifikasi kebutuhan petani dan permasalahan yang dihadapi oleh petani seperti akses pasar, modal, teknologi. Selanjutnya ada pembentukan tim. Bentuk tim inisiatif yang terdiri dari penyuluh pertanian, petani berpengalaman, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan. Selanjutnya ada pelatihan dan pembekalan. Kita akan memberikan pelatihan dan pembekalan kepada tim inisiatif mengenai konsep dan pentingnya kelembagaan petani serta strategi pembentukan kelembagaan yang efektif. Selanjutnya ada sosialisasi dan penyuluhan. Kita akan melakukan sosialisasi kepada petani tentang pentingnya kelembagaan petani dan manfaat yang dapat diperoleh. Kita akan menggunakan berbagai media komunikasi seperti pertemuan langsung, brosur, dan media sosial. Selanjutnya adalah penyuluhan. Kita akan mengadakan kegiatan penyuluhan secara rutin untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani mengenai teknik budidaya, manajemen usaha tani, dan teknologi pertanian modern. Selanjutnya kita akan membuat pembentukan kelembagaan petani. Yang pertama itu seperti pembentukan kelompok tani. Mulai dengan membentuk kelompok tani berdasarkan komoditas yang sama, kelompok tani ini akan menjadi unit dasar dalam kelembagaan petani. Yang kedua itu pembentukan koperasi. Pembentukan koperasi ini untuk mendorong pembentukan petani yang akan mengelola aspek ekonomi seperti pemasaran, akses modal, dan pembelian bahan baku secara kolektif. Selanjutnya ada pembentukan asosiasi petani. Kita membentuk asosiasi petani ini yang akan berperan sebagai wadah komunikasi dan advokasi bagi kepentingan petani di tingkat lokal maupun nasional. Lalu ada pelatihan dan kapasitas peningkatan. Kita akan memberikan pelatihan kepada pengurus kelembagaan petani mengenai manajemen organisasi, administrasi, dan keuangan. Lalu kita akan mengadakan pelatihan teknis secara berkala untuk meningkatkan keterampilan petani dalam budidaya, pengolahan, dan pemasaran komoditas perkebunan. Lalu yang terakhir itu kita akan memberikan pelatihan mengenai strategi pemasaran, akses pasar, dan penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk. Selanjutnya itu yaitu penyediaan akses modal dan infrastruktur. Kita akan memfasilitasi akses petani terhadap sumber modal melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, program kredit mikro, dan bantuan pemerintah. Lalu kita akan memberikan infrastruktur dengan cara bekerjasama dengan pemerintah pertanian daerah untuk meningkatkan infrastruktur pertanian seperti jalan, irigasi, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian. Lalu yaitu penguatan jaringan dan kemitraan. Kita akan menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta, lembaga penelitian, dan universitas untuk mendukung pengembangan kelembagaan petani. Lalu kita akan membentuk jaringan antar kelembagaan petani di tingkat lokal, regional, dan nasional untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama. Nah, untuk kegiatan yang dapat dipersiapkan, yaitu pertama ada survei dan pemetaan, yang kedua ada pelatihan dan workshop, ketiga penyuluhan lapangan, keempat fasilitas pembentukan koperasi, lima pemasaran dan promosi produk, dan yang keenam monitoring dan evaluasi. Nah, terkait kelembagaan yang sudah terbentuk tadi, kita akan menjelaskan mekanisme pemilihan pengurusnya. Yang pertama itu kita akan melakukan sosialisasi dan pendaftaran calon pengurus. Sosialisasi mengenai pentingnya pemilihan pengurus dilakukan kepada seluruh anggota kelompok. Lalu, anggota kelompok dapat mencalonkan diri atau mencalonkan anggota lain yang dianggap layak menjadi pengurus. Daftar nama calon pengurus dipublikasikan kepada seluruh anggota. Yang kedua, kita akan melakukan kampanye dan pengenalan calon. Calon pengurus diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada anggota kelompok. Lalu, forum diskusi atau pertemuan kelompok diadakan untuk memperkenalkan calon pengurus dan mendiskusikan rencana mereka. Selanjutnya adalah pemilihan. Pemilihan dilakukan secara demokratis melalui pemungutan suara atau voting. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama.
Pemungutan suara dilakukan secara terbuka atau tertutup sesuai kesepakatan kelompoknya. Selanjutnya itu penghitungan suara dan penetapan pengurus. Suara yang masuk dihitung oleh panitia pemilih. Lalu calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai pengurus. Dan yang ketiga itu hasil pemilihan diumumkan kepada seluruh anggota kelompok. Selanjutnya itu penetapan aturan atau kesepakatan bersama dalam kelembagaan yang terbentuk. Pengurus dan anggota kelompok bersama-sama menyusun rancangan aturan. Lalu, rancangan aturan mencakup hak dan kewajiban anggota, struktur organisasi, mekanisme kerja, dan sanksi. Lalu, melakukan diskusi dan musyawarah. Rancangan aturan dibahas dalam forum musyawarah kelompok. Anggota kelompok diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, dan pendapatan mengenai aturan yang disusun. Selanjutnya ada 3 pengesahan aturan. Aturan yang telah disepakati bersama diresmikan melalui musyawarah atau rapat anggota. Aturan yang disahkan dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan kelembagaan. Lalu saya akan menjelaskan proses perencanaan kegiatan kelompok secara partisipatif. Pertama itu, anggota kelompok bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi kelompok. Lalu ada penyusunan rencana kegiatan. Berdasarkan hasil identifikasi, kelompok menyusun rencana kegiatan tahunan atau jangka panjang. Rencana kegiatan mencakup tujuan, sasaran, langkah-langkah, waktu pelaksanaan, dan anggaran yang diperlukan. Selanjutnya ada pelibatan anggota dan perencanaan. Seluruh anggota kelompok dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan. Partisipasi anggota dalam perencanaan memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Selanjutnya ada persetujuan dan pengesahan. Rencana kegiatan yang telah disusun dibahas dalam rapat anggota. Rencana kegiatan disetujui dan disahkan melalui musyawarah kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah pengumpulan informasi dan diskusi. Informasi terkait isu atau masalah yang dihadapi dikumpulkan dan dibahas dalam forum kelompok. Diskusi dilakukan untuk memahami berbagai perspektif dan mencari solusi terbaik. Yang selanjutnya itu ada musyawarah dan mufakat. Keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah melibatkan seluruh anggota kelompok dan menghargai pendapat setiap anggota. Yang ketiga ada pemungutan suara atau voting. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara atau voting. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Dan yang terakhir itu penyampaian keputusan. Hasil keputusan diumumkan kepada seluruh anggota kelompok. Lalu, keputusan yang diambil diresmikan dan dijadikan pedoman dalam tindakan selanjutnya. Dengan mekanisme yang transparan dan partisipatif, kelembagaan petani dapat berjalan efektif dan mampu memenuhi kebutuhan serta aspirasi anggotanya. Baiklah teman-teman, saya pikir cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dalam video ini dapat berguna bagi kita dan bagi sesama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.